to the bone. Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. And maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I bet you ain't hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Hold you tight, I'm calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Will that be alright? Hey, would that be alright? I want you to the bone. So bad I can't breathe. I want you to the bone. Sudah memberikan kesempatan kepada saya dan juga sudah meluangkan waktunya untuk memberi saya waktu untuk aksi nyata. Ada tugas kami Bapak Ibu, aksi nyata yaitu budaya positif di dalam guru penggerak. Di dalam aksi nyata ini adalah menyelesaikan modul kami. Artinya kalau tidak ada aksi nyata maka kami tidak akan masuk ke modul berikutnya. Di aksi nyata atau di modul 1.4 ini ada namanya budaya positif. Ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Iya, yang merah kan itu membacakan. Oh iya. Iya, yang merah iya. Jadi bisa dikasih peserta. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis. Paradigma itu gunanya membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Konkretnya paradigma itu seperti ini Bapak Ibu. Kita kan coba Bapak Ibu tulis di selembar kertas hal apakah yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Setelah menulisnya selembar kertas, maka kepala baik-baik atau kepala dengan ketat kertas yang kita tulis apa yang berharga di dalam hidup kita. Maka apabila ada orang meminta membukanya atau ingin tahu apa tulisan di dalam kertas itu, maka itu tergantung kita. Apakah kita mau membukanya atau tidak? Itulah dia paradigma. Jadi keyakinan kita, apakah kita membuka atau tidak. Jadi untuk membangun budaya positif juga kita harus punya paradigma atau keyakinan. Yang berikutnya adalah disiplin positif dan motivasi. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang mendisiplinkan murid? Apakah guru yang mendisiplinkan murid? Ataukah kepala sekolah? Ataukah orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Iya, disiplin. Disiplin itu, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Guru berpendapat bahwa kalau anak-anak disiplin, pasti mereka bisa belajar.
Guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian dari pekerjaan mereka yang menantang. Artinya kalau anak-anak itu disiplin dalam pengetahuan kita sehari-hari, kalau anak-anak itu disiplin pasti dia sudah bisa melakukan apa yang kita suruh, apa yang menjadi keyakinan atau peraturan di sekolah itu. Yang berikutnya adalah motivasi. Kenapa motivasi? Untuk apa motivasi itu? Yang pertama adalah motivasi yang pertama menghindari hukuman. Kenapa orang disiplin? Motivasi apa orang menjadi disiplin? Yang pertama adalah menghindari hukuman. Mungkin supaya dia tidak dihukum. Yang kedua adalah ingin mendapat penghargaan dari orang lain, atau mungkin dari gurunya, dari temannya, dari lingkungannya. Yang ketiga adalah memang berasal dari diri sendiri, atau dengan nilai-nilai yang dipercayainya, maka dia menjadi disiplin. Ya, tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga-tiga ini kepada murid-murid untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin yang positif itu adalah untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan disiplin yang positif itu adalah menjadikan yang ketiga tadi, yang motivasi ketiga itu untuk diwujudkan kepada diri mereka sendiri, dan mereka percaya bahwa dengan melakukan motivasi itu maka terjadilah disiplin positif. Iya, berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas mungkin sering mengatakan tugas harus selesai hari segini, kalau harus pakai masker atau harus pakaian rapi, tidak terlambat. Itu adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas itu terbentuknya sebuah budaya positif? Selama ini yang kita ketahui adalah peraturan. Tapi peraturan itu, ya, ini dia antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah lebih abstrak, sedangkan peraturan itu adalah lebih konkret dan lebih rinci. Yang berikutnya, keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, artinya seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Keyakinan apakah yang kita ambil dari sini? Maka kita bisa ambil keyakinan jagalah kebersihan. Jadi dia tidak mengandung negatif, harus positif. Jangan terlambat ke sekolah, nah, itu adalah peraturan. Maka kita yakini dia menjadi sebuah keyakinan atau menjadi positif, artinya datang tepat waktu. Jadi negatif itu dirubah menjadi positif, itulah arti keyakinan. Yang berikutnya adalah bahwa keyakinan itu harus diterapkan di lingkungan itu. Artinya kalau di kelas itu kita lakukan keyakinan kelas, maka di luar kelas itu jangan lagi berlaku keyakinan kelas itu. Yang berikutnya adalah semua warga kelas itu harus berkontribusi di dalam kesepakatan atau dalam melakukan keyakinan kelas. Artinya kita tidak terpengaruh oleh guru lain, tidak terpengaruh oleh dari yang lain, harus kelas itu sendiri mengadakan kontribusi keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya tidak permanen. Keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah kapan-kapan sesuai dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, maka di luar kelas itu jangan lagi berlaku keyakinan kelas itu. Yang berikutnya adalah semua warga kelas itu harus berkontribusi di dalam kesepakatan atau dalam melakukan keyakinan kelas. Artinya kita tidak terpengaruh oleh guru lain, tidak terpengaruh oleh dari yang lain, harus kelas itu sendiri mengadakan kontribusi keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya tidak permanen. Keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah kapan-kapan sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, kalau sudah terjadi keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu pasti dilanggar. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kita juga tidak sempurna, maka anak-anak juga pasti melanggar keyakinan kelas itu. Di dalam menerapkan keyakinan kelas, di dalam anak-anak itu melanggar peraturan itu, kita harus tahu kebutuhannya apa.
Kenapa dia melanggar peraturan itu? Apakah dia butuh cinta dan kasih sayang? Apakah dia butuh penguasaan? Apakah dia butuh kesenangan? Apakah dia butuh kebebasan? Ataukah dia ingin bertahan hidup? Contohnya seperti ini. Di kelas itu anak ini suka mengambil makanan temannya atau suka mengambil minuman temannya. Lalu kita tanya, kebutuhan apa dia? Kenapa dia seperti itu? Mungkin dia lapar, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Itu dia. Yang berikutnya, penguasaan. Kemarin anak kita adalah berantem di celah sana. Lalu ketika kita tanya kenapa seperti itu, Aiman udah perjolo. Dia ingin kebutuhan apa yang di situ kita lihat? Mungkin dia ingin menguasai temannya, maka kebutuhan penguasaan. Itu dia. Lalu ada dia, kemarin saya tanya kepada murid-murid, kenapa dia tidak sekolah? Lalu latar belakangnya adalah orang tuanya. Artinya apa? Dia butuh cinta dan kasih sayang. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu, lalu anak itu melanggarnya, kita harus lihat dulu. Kenapa dia seperti itu? Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Ataukah bertahan hidup? Ataukah cinta dan kasih sayang dia butuh? Ataukah dia ingin penguasaan terhadap orang lain? Atau hanya senang-senang aja? Misalnya kalau temannya diambil pulpen temannya, lalu dia tertawa, mungkin hanya kesenangannya aja. Lalu kebebasan, mungkin dia yang bebas.